Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Hanania Nur Ashifa dari kelas 73, nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan ulang mengenai kunci jawaban latihan soal materi tentang gerak. Pada soal nomor 1, yaitu sebuah sepeda motor berjalan dengan kelajuan 36 km per jam. Kelajuan sepeda motor tersebut dalam SI atau satuan internasional adalah m per s. Nah, pada nomor 1 ini yang diketahui adalah kelajuan atau disimbolkan dengan huruf V, yaitu 36 km per jam. Yang ditanya adalah kelajuan atau V dalam kurung V dalam satuan internasional yang disingkat menjadi SI. Nah, jawabannya yaitu V atau kelajuan sama dengan 36 km per 1 jam. Sama dengan, 36 km ini untuk dijadikan ke satuan internasional, 36 km harus dijadikan menjadi meter. Artinya 36 dikali 1000 meter sama dengan 36.000 meter dibagi dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 3.600 second atau 3.600 detik. Artinya 36.000 per 3.600 sama dengan 10 meter atau 10 m per s. Jadi jawaban nomor 1 yaitu yang C. Yang nomor 2, soalnya adalah Amir bersepeda dari Desa Muara ke Desa Permai. Jarak yang ditempuh selama 5 menit pertama yaitu 500 meter. Selama 5 menit kedua, 600 meter, dan selama 20 menit berikutnya, 1500 meter. Kecepatan rata-rata sepeda Amir adalah kilometer per jam. Di nomor 2 ini yang diketahui yaitu S1 atau jarak pertama yaitu 500 meter dan jarak kedua yaitu S2 600 meter, jarak ketiga atau S3 yaitu 1500 meter. Lalu di sini juga diketahui waktunya. Waktu 1 atau yang disebut T1 itu 5 menit, lalu waktu kedua atau T2 di sini dicantumkan 5 menit dan waktu yang kedua pada berikutnya atau T2 itu 20 menit. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata atau yang disimbolkan dengan huruf V dalam kilometer per jam. Jawabannya yaitu V sama dengan S total atau jarak total per T total atau waktu total. Sama dengan S1 ditambah S2 dan ditambah S3. Artinya jarak 1 ditambah jarak 2 dan ditambah jarak yang ketiga. Dibagi dengan waktu 1, waktu 2, dan waktu 3 atau disebut juga dengan T1, T2, dan T3. Sama dengan 500 meter ditambah 600 meter dan ditambah dengan 1500 meter per 5 menit ditambah 5 menit ditambah 20 menit. Hasilnya sama dengan 2.600 meter dibagi dengan 30 menit. Nah, 2.600 meter ini dibagi dengan 1000 karena kan dijadikan menjadi kilometer. Lalu yang 30 menit ini kita jadikan ke jam. Artinya 30 menit ini dibagi dengan 60. Lalu hasilnya yaitu 2,6 per 0,5. Ketika dibagi menghasilkan hasil yaitu 5,2 km per jam. Jadi jawaban di nomor 2 yaitu yang C. Lalu yang nomor 3. Soalnya yaitu Andi mengendarai sepeda motor ke timur dengan kecepatan tetap sebesar 60 km per jam. Andi menempuh jarak 40 km memerlukan waktu titik-titik menit. Nah, di nomor 3 ini yang diketahui yaitu V atau kecepatan yaitu 60 km per jam. Lalu di sini juga diketahui jarak atau yang disimbolkan dengan huruf S yaitu 40 km. Dan ini yang ditanya yaitu T atau waktu. Jawaban T sama dengan S per V atau sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Di sini jaraknya tercantum
40 dan kecepatan 60, artinya 40/60. Nah, karena sama-sama terdapat huruf 0 di belakangnya, maka harus dicoret dan tersisa bilangan 4/6. Karena 4/6 ini sama-sama bisa disederhanakan, dibagi 2, hasilnya menjadi 2/3 jam. Karena dijadikan menit, karena 1 jam yaitu 60 menit, maka 2/3 dikali dengan 60 menit. Hasilnya yaitu 40 menit. Jadi jawaban nomor 3 yaitu yang C, 40 menit. Dan nomor 4 yaitu pertanyaannya, grafik hubungan V dan T pada gerak lurus beraturan ditunjukkan oleh, nah, karena ini tuh menunjukkan GLB atau gerak lurus beraturan. Memiliki grafik yaitu di sini karena V itu selalu tetap ya. V kan satuannya M/S dan selalu tetap. Dan T dengan simbol S. Maka yang paling sesuai dengan deskripsi GLB ini adalah opsi yang A yang ini. Pada opsi pilihan yang A. Lalu pada nomor 6 terdapat soal. Berikut ini 4 contoh gerak benda. 1. Bola yang jatuh bebas ke bumi. 2. Bola yang menggelinding di atas pasir. 3. Bola yang menuruni bidang miring. 4. Bola yang dilempar vertikal ke atas. Gerak benda yang termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah titik-titik. Pada nomor 6 ini pertanyaannya yaitu gerak benda yang termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah titik-titik. Berarti yang sesuai dengan pertanyaan ini yaitu pilihan nomor 1 dan 3 yaitu opsi yang B. Karena bola yang jatuh bebas ke bumi ini terjadi karena percepatan konstan yaitu percepatan gravitasi bumi. Dan pada opsi pilihan ketiga, bola yang menuruni bidang miring mengalami percepatan konstan karena adanya gaya gesek. Berarti ini sesuai dengan pilihan pertanyaannya. Berarti jawaban yang sesuai pada nomor 6 yaitu yang B. Yang 1, bola yang jatuh bebas ke bumi, dan 3, bola yang menuruni bidang miring. Lanjut pada nomor 7. Perhatikan gambar pita kertas Taker Timer di bawah ini. Pertanyaannya, jenis gerak yang menghasilkan pola tersebut adalah titik-titik. Pada gambar nomor 7 ini menunjukkan GLBB. GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini terdapat gambar. Di sini terdapat gambar titik-titik. Pada gambar titik-titik di awal ini tuh rapat ya, agak rapat. Sedangkan lama-kelamaan titik-titik ini semakin renggang. Semakin rapat, maka artinya semakin cepat. Tetapi jika semakin renggang, maka semakin lambat. Karena ini semakin renggang, artinya GLBB semakin lambat atau GLBB diperlambat. Pada soal nomor 5, soalnya yaitu Ucok naik sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan tetap 20 km per jam selama 4 jam. Jika ia naik sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh kota A ke kota B adalah titik-titik. Pada nomor 5 ini yang diketahui adalah kecepatan. Nah, kecepatan sepeda atau V sepeda sama dengan 20 km per jam. Lalu, waktu sepeda atau T sepeda sama dengan 4 jam. Di sini juga tercantum kecepatan sepeda motor sama dengan 50 km per jam. Yang ditanyakan dalam soal ini yaitu waktu sepeda motor. Jawab. Jarak sepeda sama dengan jarak sepeda motor. Jarak sepeda memiliki rumus kecepatan sepeda dikali dengan waktu sepeda sama dengan kecepatan sepeda motor dikali dengan waktu sepeda motor. Di sini kecepatan sepeda motor tercantum 20 dan
Waktu sepeda motor di sini tercantum 4, artinya 20 dikali 4. Sama dengan VSM dikali TSM. VSM ini merupakan kecepatan sepeda motor dan dikalikan dengan T sepeda motor. Berarti 50 dikali dengan TSM, karena TSM-nya ini waktu sepeda motornya belum diketahui kan. Berarti 20 yang jarak sepeda 20 dikali 4 per 50 sama dengan waktu sepeda motor. Nah, hasil dari 20 dikali 4 dibagi 50 ini adalah 8 per 5 jam. 8 per 5 jam ini sama dengan waktu sepeda motor. 8 per 5 jam ini jika dijadikan menjadi pecahan campuran, hasilnya menjadi 1/3 per 5 atau sama dengan 1 jam 3 per 5 dikali 60 menit. 3 per 5 dikali 60 menit sama dengan 36 menit. Artinya jawabannya yaitu 1 jam dikali 36 menit. 8. Pada nomor 8 terdapat soal gambar grafik di atas menggambarkan hubungan antara kelajuan V dengan waktu tempuh T pada gerak titik-titik. Nah, di sini juga terdapat gambarnya juga. Pada nomor 8 ini, karena terdapat grafik semakin naik, artinya kelajuan juga semakin besar. GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jadi jawabannya yang C, lurus dipercepat beraturan. Dan pada nomor 9, pertanyaannya, sebuah kendaraan mula-mula diam. Dalam 2 sekon kelajuannya ditingkatkan menjadi 40 mprs. Selama 5 sekon berikutnya, kelajuannya ditingkatkan menjadi 70 mprs. Percepatan kendaraan tersebut mprs per 2, mprs persegi. Yang diketahui F1 atau kelajuan pertama, yaitu 40 mprs. F2 atau kelajuan kedua sama dengan 70 mprs. T1 atau waktu pertama sama dengan 2s. T2 atau waktu kedua sama dengan 5s. Ditanya A atau percepatan. Jawab A sama dengan delta V per delta T. Delta V sama dengan V2 dikurangi V1 per delta T sama dengan T2 dikurangi T1 sama dengan 70 dikurangi 40 per 5 dikurangi 2 sama dengan 30 per 3, hasilnya 10 mprs persegi. Pada nomor 10 soalnya, waktu ketik ticker timer bergetar 50 kali setiap second. Jarak antara 2 ketukan yang berdekatan ditempuh alat itu selama titik-titik sekon. Dikat N sama dengan 50 kali getaran per 1 detik. Ditanya T atau waktu. Jawab T atau waktu sama dengan 1 detik per 50 getaran, artinya 1 per 50. Opsi jawaban yang benar yaitu yang D. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.